Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Chu Feng, aku akan membunuhmu, teriak Yang Zi. Melihat bahwa Chu Feng akan membunuhnya, Yang Zi sudah tidak mengemis lagi, dan dia bangkit untuk menyerang Chu Feng. Liu Biao juga melakukan hal yang sama. Keduanya menggunakan keterampilan bela diri peringkat 5, dan mereka menyalurkan semua kekuatan asal mereka. Serangan itu adalah taruhan pada hidup mereka, dan kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Di satu sisi, seekor harimau besar terkondensasi dari energi asal. Bulunya berdenyut-denyut, dan itu tampak jelas, seolah-olah dia masih hidup. Raungannya cukup untuk mengguncang gunung dan sungai, dan cakarnya bisa menghancurkan puncak gunung. Harimau itu menyerang Chu Feng, dengan kekuatan menjadi raja 10.000 binatang. Di sisi lain, pedang tajam dibentuk oleh kekuatan asal, dan mereka tidak terlihat ilusi. Mereka terlihat sangat nyata, dan ada lebih dari 1.000 pedang terbang dari energi asal. Ini sungguh hebat. Ribuan pedang dilepaskan pada saat yang sama, dengan kekuatan tak terbendung. Sangat kuat. Pada saat itu, wajah-wajah pria muda berbadan tegap dan wanita muda yang memikat itu menjadi kencang, dan ketakutan nampak di mata mereka. Serangan di depan mata mereka ini, itu cukup mudah untuk membunuh mereka berdua tanpa meninggalkan jejak. Jadi, mereka hanya bisa berdiri di belakang Chu Feng. Mereka harus berdiri di belakang pemuda yang lebih muda dari mereka berdua. Wanita muda yang memikat itu bahkan dengan erat meraih pakaian Chu Feng, karena Chu Feng adalah satu-satunya orang yang bisa dia andalkan pada saat itu. Masih terlalu lemah, ucap Chu Feng. Jubah panjang Chu Feng bergerak melambai-lambai, karena itu ditiup angin yang diciptakan oleh kekuatan yang kuat. Rambutnya juga berkibar-kibar, saat rambut itu terbang naik dan turun. Namun, dia masih berdiri di tempatnya tanpa menghindarinya. Senyum tipis bahkan menggantung di wajahnya, saat dia diam-diam menunggu serangan itu. Mendengus. Saat serangan akan menelan mereka, mata Chu Feng tiba-tiba berkedip, dan formasi spiritual yang mengkilap dan transparan yang seperti cermin muncul di depannya. Ledakan. Bang! Harimau ganas dan ribuan pedang bertabrakan ke formasi spiritual, yang seperti sepotong es tipis pada saat yang sama. Segera, riak yang keras diciptakan, dan kekuatannya bahkan mengguncang tanah di bawah kaki Chu Feng. Tetapi pada akhirnya, mereka masih tidak dapat menembus garis pertahanan Chu Feng. Setelah serangan dua orang itu menghilang, formasi spiritual di depan Chu Feng tidak terlihat rusak. Bahkan tidak ada retakan sedikit pun. Apakah kamu bahkan masih layak disebut orang? Dengan kultivasi kamu itu, bagaimana mungkin kamu bisa memahami metode seperti itu? Ucap Liu Bao dengan panik, dan dia nampak ketakutan. Dia belum pernah melihat lawan yang menakutkan sebelumnya, dan dia tidak bisa memperlakukan Chu Feng sebagai manusia, tetapi sebagai monster. Bukankah aku sangat mengesankan, tetapi tidak ada dari kalian yang melihat orang yang benar-benar kuat, balas Chu Feng. Chu Feng tersenyum pahit, karena dia tiba-tiba teringat gadis berpakaian ungu. Di mata banyak orang, dia sudah menjadi monster. Namun, jika dibandingkan dengan gadis berpakaian ungu itu, dia seperti biasa-biasa saja. Itu adalah jarak antara kedua manusia. Bajingan, teriak Yang Zi. Melihat bahwa serangan terhadap Chu Feng tidak berguna, Yang Zi mulai menyerang formasi spiritual yang mengunci mereka di dalamnya. Namun, dia masih tidak berguna, dan itu membuatnya marah seperti badai. Akan tetapi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah waktunya untuk menyelesaikannya, ucap Chu Feng. Akhirnya, wajah Chu Feng berubah dingin. Dan ketika dia hampir tidak mengangkat tangannya, lalu petir pun keluar dari sana. Mengikuti itu menjadi dua naga petir besar. Mereka membuka mulut berdarah mereka, dan setelah raungan yang memekakkan telinga, mereka terbang menuju Yang Zi dan Liu Biao. Gaya guntur ketiga. Itu bukan lagi metode terkuat Chu Feng, tetapi ketika dia menampilkannya pada saat itu, ini masih membawa kekuatan yang jauh lebih menakutkan.
Itu mirip dengan bagaimana seorang ahli di ranah surga masih bisa menampilkan kekuatan yang menakutkan, dengan keterampilan bela diri peringkat 1. Chu Feng, aku tidak akan memaafkanmu, bahkan jika aku menjadi hantu. Itu adalah kata-kata terakhir yang Yang Zi katakan, karena ketika naga petir memakan tubuhnya, dia bahkan tidak membuat suara apapun. Dia dengan paksa dihanguskan, dan bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Setelah membunuh Yang Zi dan Liu Bao, Chu Feng menggunakan gaya guntur ketiga untuk menghancurkan 3 mayat lainnya. Dia benar-benar tidak meninggalkan jejak mereka. Aku harap kalian berdua bisa menjaga rahasia ini, ucap Chu Feng. Setelah menyelesaikan semua itu, Chu Feng tersenyum dan berkata kepada pria muda dan wanita muda itu. Jangan khawatir, kami sama sekali tidak akan mengungkapkan setengah kata tentang masalah ini. Perempuan muda dan lelaki muda itu berjanji dengan segala yang mereka miliki. Meskipun Chu Feng tersenyum ramah pada mereka, setelah melihat apa yang telah Chu Feng lakukan, dari dalam hati keduanya, mereka sudah merasa takut terhadap Chu Feng. Lagi pula, masalah itu terkait dengan mereka. Jika mereka menyebarkannya, akan ada 100 masalah yang tidak ada manfaatnya. Jadi tentu saja, mereka akan merahasiakannya. Metode yang sangat kejam. Membunuh dan menghapus jejak mereka. Ucap seseorang. Tetapi pada saat itu, suara dari dekat tiba-tiba terdengar. Siapa? Chu Feng sedikit mengerutkan keningnya, ini karena perubahan mendadak. Dia menyebarkan kekuatan spiritualnya, tetapi dia tidak bisa merasakan sedikit pun aura di dekatnya. Hahaha, jangan takut dan jangan khawatir, kami sudah terbiasa dengan hal-hal ini, dan kami tidak akan membicarakannya. Ucap suara itu yang terdengar lagi. Di belakang patung batu yang tinggi, kemudian 2 sosok berjalan keluar. Mereka adalah 2 orang pemuda. Penampilan mereka tidak biasa, dan pakaian hitam khusus yang mereka kenakan adalah pakaian klan Jie. Klan Jie. Pada saat itu, tidak hanya Chu Feng yang terkejut, bahkan pria muda yang bertubuh kekar dan wanita yang memikat itu merasa cukup terkejut, karena nama klan Jie terlalu terkenal. Mereka mewakili puncak spiritualis dunia, dan mereka adalah idola bagi banyak spiritualis dunia. Niat apa yang kalian miliki dengan bersembunyi di sana? Tanya Chu Feng. Tatapan Chu Feng seperti obor, itu saat dia menatap kedua orang itu. Meskipun mereka berada dekat di depan mata mereka, tapi Chu Feng masih tidak bisa merasakan aura mereka. Mereka hanya seperti udara kosong, dan Chu Feng tahu bahwa kedua orang itu tidaklah sederhana. Oh, kami hanya secara kebetulan lewat begitu saja. Karena kami melihat pertarungan yang cukup menghibur, kami berhenti untuk melihatnya. Pria muda yang sedikit lebih tinggi itu tersenyum samar dan berkata, apanya pertempuran yang menghibur? Mereka hanya sekelompok sampah dari Provinsi Azure. Itu adalah perkelahian para anjing, ucap pemuda yang sedikit lebih pendek sambil memiliki ekspresi jijik. Sampah dari Provinsi Azure. Kalian berdua, seru Chu Feng dengan kesal. Setelah mendengar kata-kata pria muda yang sedikit lebih pendek, wajah Chu Feng tampak tidak senang. Pada akhirnya, dia masih dari Provinsi Azure. Jadi secara alami, dia tidak suka orang mengejek Provinsi Azure-nya. Kami adalah tangga menuju surga, bahkan kamu tidak pernah bisa dibandingkan dengannya. Kamu hanya bisa memandang tinggi kepada kami. Ucap pria muda yang sedikit lebih pendek itu dengan sombong menulis di wajahnya, saat dia dengan jijik menatap Chu Feng serta pria muda yang tegap dan kecantikan memikat di belakang Chu Feng. Pada saat itu jangankan Chu Feng, bahkan pria muda yang berbadan tegap, serta wanita muda yang memikat itu tampak sangat tidak senang. Namun, mereka tidak berani menunjukkan itu, karena mereka adalah orang-orang dari klan Jie. Mereka memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Wush! Tiba-tiba saja Chu Feng langsung menyerangnya. Tanpa peringatan apapun, ia menyerang pemuda yang sedikit lebih pendek itu dengan metode kilat. Mendengus. Pemuda yang sedikit lebih pendek itu tidak sederhana, sehingga ia dengan cepat menemukan tindakan Chu Feng. Dengan mendengus dingin, dia memancarkan auranya dari tingkat kelima dari ranah asal.
Tidak hanya dia tidak menangkis atau menghindarinya, dia kemudian mengangkat telapak tangannya dan melemparkannya ke arah Chu Feng. Namun, dia masih meremehkan kekuatan Chu Feng. Dengan kerlipan petir di bawah kaki Chu Feng, dia langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang pemuda yang sedikit lebih pendek itu. "Pemindai!" teriak pemuda yang lebih tinggi. Menanggapi serangan Chu Feng, pemuda yang sedikit lebih tinggi berteriak, tetapi dia sudah terlambat. Chu Feng menendang pinggang pria muda yang sedikit lebih pendek itu, dan karena dia tertangkap basah, pria muda yang sedikit lebih pendek itu langsung jatuh tertelungkup ke tanah. "Bang! Sialan! Kamu!" teriak pria muda yang sedikit lebih pendek itu dengan sangat marah. Ketika dia membuka mulutnya dan dia akan mengutuk, namun sebelum dia bahkan selesai berbicara, kaki Chu Feng sudah turun dari langit dan mendarat di atas otaknya. Kemudian dengan ganas, kaki Chu Feng memaksa wajahnya menempel ke bumi. "Bagi aku, Chu Feng, tangga ke surga bukanlah untuk dicari. Tetapi tangga ini untuk melangkah," ucap Chu Feng. Dengan metode kilatnya, Chu Feng berhasil memukul anggota klan Jie, dan kemudian menginjaknya dengan kakinya. Tindakan Chu Feng itu cukup berani. Itu membuat pria muda yang berbadan tegap, dan wanita muda yang memikat itu menjadi tertegun. Ekspresi mereka sehebat yang mereka bisa dapatkan, namun sebagian besarnya adalah ketakutan. Setelah semua mereka diikat dengan Chu Feng, dan karena Chu Feng menyinggung klan Jie, bahkan mereka harus ditarik turun bersamanya. "Teman ini, bisakah kamu melepaskannya?" Anggota Jie klan yang sedikit lebih tinggi tidak menyerangnya, tetapi dengan hormat memohon pada Chu Feng. Adapun alasan mengapa dia tidak menyerang Chu Feng, itu cukuplah sederhana. Setelah melihat kekuatan dan metode Chu Feng, dia tidak diragukan lagi ingin mati, jika dia berani menyerang Chu Feng. "Jika aku mengampuni dia, akankah dia akan mengampuni aku?" Chu Feng dengan dingin tersenyum dan berkata, "Temanku, aku Jie Chuan, bersumpah kepada surga bahwa aku tidak akan melakukan apapun tentang masalah hari ini. Jika adik lelaki aku, Jie Heng, berani menemukan kamu masalah, kamu tidak perlu melakukan apapun, karena biar aku sendiri yang akan mendisiplinkannya," balas Jie Chuan. Pria muda yang sedikit lebih tinggi mengangkat tangannya, dan kemudian meyakinkan Chu Feng. Dia juga memancarkan auranya, dan dia adalah seorang ahli tingkat ke-6 dari ranah asal. Chu Feng sedikit mengerutkan keningnya, dan dia berada dalam situasi yang sulit. Pada awalnya dia berencana untuk membunuh kedua orang itu, dan juga mencuri hal-hal yang mereka miliki. Karena jika mereka dapat melarikan diri dari deteksi kekuatan spiritual Chu Feng, maka dapat dipastikan mereka memiliki harta berharga di tubuh mereka. Namun, dia melihat ketulusan di mata Jie Chuan, dan alasan mengapa Jie Chuan mempancarkan auranya, itu bukan karena menunjukkan kekuatannya kepada Chu Feng, tapi itu untuk menunjukkan ketulusannya. Dan itu juga memungkinkan Chu Feng untuk tahu pondasinya. "Temanku, karena adik laki-lakiku telah berbicara kasar sebelumnya, jadi tolong anggaplah ini sebagai kompensasi," ucap Jie Chuan sambil melepaskan kantong penyimpanannya sendiri, serta kantong penyimpanan Jie Heng dari pinggangnya. Setelah mengambil 2 kompas spiritualis dunia, dia juga memberikan 2 kantong penyimpanan itu kepada Chu Feng. Chu Feng pun menerima kantong penyimpanan itu, dan setelah penyelidikan, dia menemukan bahwa ada puluhan manik-manik asal di dalam. Bahkan ada beberapa hal medis untuk penyembuhan. Untuk orang Baisa, hal-hal yang ada di dalamnya ini sudah cukup mahal. Akan tetapi, itu semua tidak terlalu banyak untuk Chu Feng. Namun, saat Jie Chuan melakukan itu, Chu Feng benar-benar tidak bisa marah, karena Chu Feng adalah orang yang suka dibujuk, tetapi tidak suka dipaksa. Chu Feng mengambil barang-barang dari 2 kantong penyimpanan itu, dan memasukkannya ke dalam miliknya. Setelah itu, dia mengembalikan 2 kosmos saks yang kosong kembali kepada Jie Chuan, sebelum menarik Jie Heng dari tanah dan berkata, "Kamu memiliki kakak laki-laki yang baik," ucap Chu Feng. "Aku akan membunuhmu," teriak Jie Heng. Setelah dibebaskan dari kakinya, dia ingin menyerang seolah-olah dia gila.
Bang! Namun, bahkan sebelum Chu Feng bergerak, Jie Chuan mendaratkan tamparan kerasnya dengan jelas di wajah Jie Hang, dan dengan marah Jie Chuan menegur. Apakah kamu tidak punya wajah? Pergilah ke samping, teriak Jie Chuan. Tepat ketika dia selesai berbicara, Jie Chuan menendang Jie Hang, dan itu menyebabkannya terbang selusin meter jauhnya. Meskipun Jie Hang sangat marah, dia tidak berani untuk tidak mentaati Jie Chuan. Setelah naik kembali, dia tidak mengatakan apa-apa selain memelototi Chu Feng sebelum pergi. Chu Feng, terima kasih telah memberi aku wajah. Meskipun ini tidak bisa dikatakan sebagai tidak ada perselisihan, tetapi jika kita bertemu lagi secara kebetulan di masa depan, aku akan mengundang kamu untuk secangkir amer, ucap Jie Hang sebelum pergi. Oh, bagus kalau begitu, balas Chu Feng. Setelah Chu Feng menjawabnya, kedua orang itu pun pergi. Chu Feng, kamu telah menimbulkan bencana. Setelah dua orang menghilang dari garis pandang mereka, pria berbadan tegap itu memiliki wajah yang penuh teror. Kamu seharusnya tidak membiarkan mereka pergi. Kamu sudah melepaskan harimau itu kembali ke gunungnya, ucap wanita muda yang memikat itu secara langsung. Jika kalian berdua takut, kalian dapat memilih untuk meninggalkan aku. Aku bisa menunjukkan jalan bagi kamu untuk kembali. Chu Feng tersenyum dan berkata, mereka berdua pun terdiam. Meskipun Chu Feng membuat musuh besar dan mereka sangat takut, daya tarik untuk melewati tahap kedua ini bahkan jauh lebih besar. Lagi pula, selama mereka bisa melewati tahap kedua, mereka bisa menghemat uang yang seharusnya digunakan untuk membeli jubah putih spiritualis dunia. Karena harganya itu 1000 manik-manik asal. Tidak peduli siapapun mereka, itu bukanlah jumlah yang kecil. Jika kamu tidak takut, ayo lanjutkan. Aku akan melindungi keselamatanmu saat melewati Twisted Forest ini, ucap Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng terus maju, dan dua orang di belakangnya juga mengikutinya. Chu Feng juga mengerti logika melepaskan harimau kembali ke gunungnya. Terutama setelah mengalami metode Jie Clan untuk menyembunyikan aura mereka, kemudian Chu Feng mulai berjalan dengan cukup hati-hati setelah itu. Sejak saat itu, mereka benar-benar bertemu beberapa anggota klan Jie. Namun setelah menilai Chu Feng dan yang lainnya dengan sikap bangga, mereka dengan cepat pergi, seolah-olah takut kalau Chu Feng akan mengikuti mereka. Setelah beberapa jam berjalan, dan akhirnya ketika matahari terbenam di barat, mereka berjalan keluar dari Twisted Forest. Mereka menerima jubah putih spiritualis dunia, dan juga benih buah roh. Bisakah benda ini benar-benar menyelamatkan si ratu, pikir Chu Feng. Melihat biji buah roh yang benar-benar hijau yang sebesar almond di telapak tangannya, Chu Feng merasa agak curiga. Meskipun hal itu memiliki beberapa fluktuasi aneh, tapi biji itu sangat lemah, dan Chu Feng benar-benar ragu. Namun, saat dia melihat pintu keluar terdekat, di mana dia bisa melihat menara hantu Asura setelah berjalan keluar dari sana, dan juga memikirkan perubahan yang bisa dilakukan pada benih ini di dalam menara hantu Asura. Lalu beberapa saat kemudian, Chu Feng dengan tegas berjalan keluar. Ketika Chu Feng dan dua lainnya berjalan keluar dari hutan Twisted, pada saat yang sama, tatapan mereka tertarik oleh menara kuno dari dekat. Menara itu tidak tinggi, dan hanya memiliki 6 lantai. Tetapi menara itu memiliki daya tarik yang cukup besar. Penampilan luar menara kuno itu sangat istimewa, dan menara itu seperti gigi tajam yang ditarik keluar dari tanah. Menara itu benar-benar hitam, tetapi di bawah sinar matahari terbenam, menara itu memancarkan kilau merah aneh, yang seolah-olah esensi berwarna hitam memiliki mantel luar berwarna merah darah. Itu benar-benar cukup aneh. Meskipun kurang lebihnya menara kuno itu agak menakutkan, perasaan yang diberikannya kepada orang-orang adalah bahwa, itu sangatlah indah. Disitulah letak daya tariknya. Itu adalah menara hantu Asura yang legendaris. Namun pada saat itu juga, menara hantu Asura ditutup. Setiap orang yang ingin mencoba tahap ketiga, mereka harus menunggu di alun-alun di luar menara. Mereka semua akan masuk pada saat yang sama, itu ketika menara sudah dibuka. Menara hantu Asura. Aku benar-benar ingin masuk dan melihat-lihat.
Wajah pemuda yang tegap dipenuhi kerinduan. Kamu, jangan pikirkan itu. Setelah memasukinya, tekanan dari lantai pertamanya saja, itu sudah cukup untuk membunuhmu, ucap wanita muda itu. Tanpa peduli tentang perasaannya, wanita muda itu memukulnya. Pria muda itu tidak membalas kata-kata wanita muda itu, karena apa yang dia katakan itu benar. Spiritualis dunia biasa tidak bisa memasuki menara hantu Asura, dan itu sebabnya dia tidak berencana untuk memasukinya. Chu Feng, aku berharap yang terbaik untuk pergi ke lantai 3. Aku telah mendengar bahwa, lantai 3 dapat membuat benih buah roh menumbuhkan cabang dan daun. Pada saat itu, benih buah roh akan membutuhkan biaya yang sedikit. Ucap wanita muda yang memikat itu, sambil memberikan benih buah rohnya sendiri kepada Chu Feng. Chu Feng, aku tahu kamu bisa melakukannya. Aku akan menunggu kamu di luar. Dan setelah kamu berhasil, datang ke sini dan temukan aku. Aku akan mengundang kamu untuk makan besar. Ucap pria muda yang kekar itu juga, sambil memberikan biji buah rohnya sendiri kepada Chu Feng, dan memberi alamatnya kepada Chu Feng juga. Itu adalah tempat dia beristirahat di luar World Spirit Guild. Meskipun benih roh dunia cukup layak, dengan bantuan Chu Feng, mereka sudah mendapatkan jubah putih roh dunia secara gratis, dan menyelamatkan diri mereka sendiri dari kerugian 1000 manik-manik asal. Jadi, mereka tidak bisa berhenti berterima kasih kepada Chu Feng. Dan secara alami, mereka tidak akan peduli dengan biji buah roh itu. Setelah pria muda yang tegap dan wanita muda yang memikat pergi, Chu Feng juga memasuki alun-alun. Semua orang yang bersiap untuk memasuki menara hantu Asura, mereka semua menunggu di sana. Ketika langit menjadi gelap, saat itulah menara hantu Asura akan terbuka, dan mereka semua akan memasukinya. Pada saat yang sama bahwa Chu Feng melangkah ke alun-alun, sepasang mata yang memiliki niat membunuh diam-diam terkunci pada Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.